gaya pakai itu. Ini berada di tengah-tengah jendela itu. Ya, sebelumnya kita bilang dulu sama pasiennya, Ibu mohon maaf jaketnya lepas dulu dan alas kakinya lepas dulu ya. Ibunya, pasiennya kita arahkan untuk tegak ya, dan dia menghadap ke depan tegak. Nah, saat ini kita mengukurnya dari depan. Kita lihat. Nah, angkanya akan jalan ya, kalau timbangannya tidak rusak, angkanya akan bergerak ke sebelah kanan. Nah, begini kita lihat angkanya di mana. Dan oh ya Bu, udah boleh turun. Nah, betul itu ibu-ibu. Ada yang perlu ditanyakan? Yang udah jelas. Oke, terima kasih banyak ya ibu-ibu ya. Semoga ibu-ibu tetap wawasannya untuk berada di posyandu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ibu kader. Pagi Bu. Semangat ya. Semangat. Perkenalkan ya ibu-ibu, saya Dr. Rahma dari Puskesmas Kranji. Saya ditunjuk sebagai fasilitator untuk pelatihan kader tentang pencegahan dan pengendalian faktor pada PTM ya. Pada saat ini yang kita fokuskan yaitu untuk membahas faktor risiko, salah satunya yaitu hipertensi. Apakah ibu-ibu tahu apa itu hipertensi? Oh iya, bagus ya. Jadi di sini yang kita bahas tentang darah tinggi ya, kalau istilah apanya ya. Nah, untuk pemeriksaan darah tinggi ini kita harus menggunakan alat ya. Alatnya yang disebut dengan tensimeter. Jadi untuk ibu-ibu kader semuanya yang dipakai yaitu tensimeter digital. Jadi tensimeter digital ini akan akan menunjukkan sistolik, sistolik, diastolik dan nadi ya. Untuk pemakaian ini kita harus mengecek dulu kondisi tensi kita ini dalam keadaan baik atau enggak ya. Jadi supaya hasil yang kita dapatkan itu valid. Jadi untuk itu kita harus memasukkan baterai ya. Di sini baterainya ada 4. Nah, kemudian kita tutup. Nah, kemudian kita ini nyalakan ya. Nanti dia akan ngomong sendiri, ada perintahnya ya. Nah, untuk apanya? Untuk pemeriksaannya, pasiennya datang, kita suruh duduk dulu ya, yang tenang dengan posisi tegak lurus. Kemudian tangan kiri di sini ya, ditaruh di meja. Kemudian lengan majunya disingsingkan sampai 2 cm di atas lipatan lengan ya. Kemudian dipasang manset ya. Manset dipasang, itu tingginya harus sejajar dengan jantung kita ya. Nah, setelah itu pasiennya nggak boleh ngomong dulu ya, nggak boleh ngomong, diam ya. Kemudian dalam keadaan tenang. Kemudian kita tekan dalam mode on ya. Kemudian dia akan setelah 1 menit nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Ya, nanti sistoliknya berapa, diastoliknya berapa, nadinya berapa ya. Di sini misalnya sistoliknya 141, diastoliknya 92, nadinya 88. Jadi normalnya tensi yaitu 120/80. Nah, ini lebih dari normal. Berarti pasien ini menderita hipertensi ya, tapi yang ringan ya. Setelah kita tahu ini pasiennya menderita hipertensi, kita akan memberikan edukasi tentang apa itu hipertensi. Kemudian kita akan menjelaskan bagaimana mencegah supaya pasien ini
jangan apa ini namanya, mengalami hipertensi selanjutnya, ya kan? Demikianlah ya ibu-ibu kader, sudah saya kasih penyuluhan tentang bagaimana menggunakan tensimeter digital. Adakah ibu-ibu mengerti dengan apa yang saya kasih penyuluhan itu? Mengerti dong. Ya, kalau gitu terima kasih ya ibu-ibu ya, semoga ilmu ini akan bermanfaat dan ibu-ibu akan bisa melaksanakan dalam pelayanan kepada posyandu untuk PTN. Assalamualaikum ibu-ibu kader. Waalaikumsalam. Kayaknya belum semangat ya. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, semangat pagi. Pagi yang luar biasa. Oke, Ibu, saya Fatiana Mandari dari Promosi Kesehatan PT Puskesmas Keranji. Saat ini kita akan melakukan pelatihan ya Bu ya. Pelatihan bagaimana cara memberikan edukasi tentang bahaya merokok dan kemudian bagaimana cara agar perokok itu berhenti ya. Merokok ini adalah salah satu indikator rumah sehat yang sangat sulit untuk kita capai, Ibu. Ada nggak rumahnya di sini yang tidak ada asap rokok? Ada nggak? Nggak ada ya. Mungkinnya sedikit sekali mungkin ya rumah yang bebas asap rokok. Nah, untuk itu sebagai ibu-ibu kader di sini adalah salah satu penyambung lidah untuk menyampaikan informasi kesehatan mengenai rokok ini. Nah, ibu-ibu udah tahu belum bahaya merokok itu apa aja? Kanker. Ada tahu lagi? Menyebabkan infertilitas. Infertilitas, bahaya banget ya Bu ya. Ada lagi yang tahu? Ya, tentang penyakit tidak menular lainnya, salah satunya adalah hipertensi, osteoporosis, dan kanker paru. Itu yang luar biasa, yang bahaya ya Bu ya. Nah, selain kita mengetahui bahaya merokok, tentunya ibu-ibu kader di sini sudah banyak mendapatkan pelatihan dan mendapatkan informasi ya tentang bagaimana bahaya merokok itu. Nah, kalau tentang manfaat berhenti merokok, mungkin ibu-ibu yang jarang mendengarnya. Manfaat berhenti merokok itu, berhenti merokok 20 menit, itu tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah akan membaik. Ya Ibu, bayangin ya Bu, berhenti merokok aja selama 20 menit, tekanan darah kita membaik. Ya, selama 12 jam kita tidak merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme. Jadi kadar karbon dioksida dalam darah kembali normal. Nah, bagaimana ketika 1-2 hari? Ketika 1-2 hari kita berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh. Bagaimana jika 5 hari? 5 hari sebagian besar metabolis nikotin dalam tubuh sudah hilang. Nah, ini adalah bagaimana skemanya ketika kita berhenti merokok, dan itu akan memperbaiki metabolisme dalam tubuh kita. Nah, yang paling menarik adalah ada 3 metode bagaimana kita dapat membantu perokok itu berhenti. Ada yang udah tahu belum? 3 metode. Ya, gimana Bu? Menghentikan seketika. Menghentikan seketika ya. Yang kedua itu menunda waktunya merokok. Yang ketiga itu mengurangi. Nah, betul sekali. Ibu kader ini luar biasa ya. Belum dikasih pelatihan udah hafal loh. Ada 3 metode ibu yang lain yang perlu diketahui ya. Salah satu caranya adalah berhenti seketika. Nih mungkin agak susah ya, gimana perokok yang biasanya merokok banyak gitu ya, kita kasih cara berhenti seketika. Itu hari ini masih merokok, besok berhenti sama sekali. Nah, itu mungkin agak sulit ya. Nah, kita pelajari lagi metode yang kedua, yaitu metode kedua adalah dengan cara penundaan. Bagaimana sih penundaannya? Misalnya di hari ke-1 jam 9, hari kedua mundur lagi jam 11, hari ketiga jam 1, hari keempat jam 3, sampai di hari ke-7 itu jam 9 malam. Dengan penundaan perokok ini kita harapkan si perokok itu lama-lama berhenti gitu ya ibu-ibu kader ya. Yang ketiga adalah dengan cara pengurangan. Pengurangan itu jumlahnya dari 10 batang, 8 batang, sampai dengan di hari ke-6 0 batang gitu ya Bu.
Jadi fungsinya ibu-ibu di kader posyandu nanti ketika di posyandu adalah men-screening. Kita ada pertanyaan mengenai apakah bapak itu perokok, perokoknya berapa banyak, dan itu nantinya harus kita konseling, ya konseling dengan nanti kita siapkan dengan berbagai materi promosi kesehatan yang kita bantu bapak itu sampai selesai dengan berhenti merokok, gitu ya. Apakah ada pertanyaan ibu-ibu? Mungkin sudah jelas ya. Sekarang saya mau tanya lagi satu lagi ya. Mungkin sebagai evaluasi tadi, adakah yang bisa menjawab kembali 3 metode cara berhenti merokok? Ada? Ya boleh. 1. Pemberhentian seketika, yang kedua penundaan, yang ketiga pengurangan. Luar biasa, kita tepuk tangan. Baik, terima kasih ibu-ibu kader atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.